Ya, di sini ada contoh kasus satu. Sebuah dinding dari sebuah rumah memiliki konduktivitas 0,9 W per M derajat Celcius nih, konduktivitas. Dan tinggi dinding tersebut 3 meter. Lebar dinding 5. Tebal dinding 3. Pada suatu waktu, temperatur di dalam rumah 16 di dalam rumah dan temperatur di luar rumah 2 derajat Celcius. Nah, tentukan radiasi termal dinding racun hilangan panas. Nah, pertama, sebelum kita mengetahui tentang konduktivitas suatu dinding, pertama kan kita mencari resistensi termal sebuah dinding, yaitu dengan rumus L per K kali A, yaitu L adalah tebal, K konduktivitas, dan A adalah luas. Kita ini L adalah tebal. Tebal kita sudah diketahui, tebal dinding 0,3 dan konduktivitas 0,9, dan luas adalah tinggi dikali lebar dinding, yaitu 3 kali 5. Jadi 0,9 kali 3 kali 5, yaitu 0,3 dibagi 13,5, yaitu dapat 0,0222 derajat Celcius per W. Jadi konduktivitas perpindahan panas konduktivitasnya adalah temperatur 1 dikurangi temperatur 2. Temperatur 1 itu 16 di dalam dinding, di dalam sebuah ruangan, dan temperatur 2-nya adalah 2. Temperatur 2 itu di luar ruangan, dibagi air wall, resistensi termal 0,022 sama dengan 636,364 W. sih. Jadi sebelum membahas ini, kita harus tahu apa perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita langsung aja melihat dari gambar sih. Jadi di sini ada konveksi, yaitu air. Kita harus mencari air total dulu. Lalu ada dinding berlapis. Air total adalah 1. Air konveksi 1 sama dengan 1 per H kali A. 1 per H kali A ditambah resistensi konduksi sama dengan L1 dibagi K1 dikali A. Jadi udah dibahas tentang L itu apa, K apa, dan A apa. Jadi L dibagi K1 dikali A. Terus ditambah resistensi konduksi yang kedua, R2 sama dengan L2 dibagi K2 kali A. Lalu kita T3 ke tempat lingkungan kedua, yaitu resistensi konveksi, yaitu 1 per H2 kali A. Jadi total dari perpindahan panas dinding berlapis ini, kita harus mencari resistensi termalnya dulu, konduksi, konveksi, radiasi. Kita cari dulu, kita total dulu. Perpindahan panas yang melalui dinding berlapis, perhatikan bahwa resistensi termal untuk tiap lapis dinding dapat disusun dari seri sebagaimana disebutkan resistensi termal konduksi. Contoh kasus 2. Sebuah dinding kaca dengan tinggi 0,8 meter dan lebar 1,5 meter dengan ketebalan 8 mm memiliki konduktivitas sebesar 0,78 W per M derajat Celcius. Dinding ini memisahkan bagian dalam ruang dengan luar ruang. Temperatur di dalam ruang adalah 20 derajat Celcius, sementara temperatur di luar ruang adalah min 10 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas konveksi radiasi di dalam ruangan
dan di luar ruangan masing-masing bernilai 10 watt per meter persegi derajat Celcius dan 40 W per meter persegi kali derajat Celcius. Tentukan laju perpindahan panas yang terjadi, temperatur permukaan dinding di dalam ruangan. Ini contoh kasus 2. Tadi sudah diketahui temperatur satunya 20 derajat Celcius, temperatur 2-nya min 10 derajat Celcius, dan H koefisien konveksi 1 10 W per meter persegi dan koefisien 2 40, sedangkan tebal dinding 8 mm. Di sini tebal dinding adalah 8 mm. 8 mm ini kita jadikan meter. Jadi kita cari dulu resistensi konveksinya dulu. Resistensi konveksi di sini kan resistensi konveksi ada resistensi total dan ini di sini kan tadi udah dijelaskan apa yang diketahui. Nah, kita mencari resistensi total. Resistensi total itu di sini ada 3 bagian. Yang pertama resistensi konveksi, resistensi konduksi, dan resistensi konveksi lagi. Diketahui udah 1,5 meter adalah lebar dan tingginya 0,8. Jadi A-nya aja 0,8 kali 1,5 sama dengan 1,2 meter persegi. Nah, kita langsung ke rumus. RI apa sama dengan resistensi konveksi 1 per H1 kali A sama dengan 1 per H-nya berapa? H1 adalah ini 10. Jadi 1 per H1 10 dikali luas. Luasnya berapa? 1,2 tadi kan udah dicari. Udah luas. Jadi ini kita jumlahkan. Dapatnya 0,0833 derajat Celcius per W. Terus kita mencari di sini ada resistensi gelas, yaitu resistensi konduksi. Dengan rumus resistensi gelas yaitu sama dengan resistensi konduksi, yaitu L per K kali A. L-nya berapa? Tadi sudah diketahui. Resistensi konduksi memiliki tebal dinding 8 mm. Kita jadikan ke meter. Jadinya 0,008 meter. Dan kita dibagi K kali AK-nya 0,78 dan luasnya 1,2. Kita jumlahkan hasilnya 0,00855 derajat Celcius per W. Lalu kita kembali lagi ke resistensi konveksi RO. RO sama dengan resistensi konveksi 2, rumusnya sama, 1 per H2 kali A. H2-nya koefisiennya berbeda dari temperatur 1 ke temperatur 2. Temperatur 2 adalah 40. Jadi hanya 40 dikali A-nya luasnya 1,2, sama, luasnya sama semua. Kita jumlahkan hasilnya 0,02083 derajat Celcius per W. Jadi R total, resistensi total sama dengan R1 ditambah R plus ditambah RO. Jadi hasil ini ditambahkan, dijumlahkan. Jadinya 0,1127 derajat Celcius per W. Mungkin ini bisa dihitung sendiri lagi supaya lebih paham. Laju perpindahan panas adalah laju perpindahan panas. Nama laju itu adalah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Itu temperatur lingkungan 1 ke temperatur lingkungan 2 dibagi R total, resistensi total, yaitu temperatur lingkungan 1 20 derajat Celcius dikurangi
temperatur lingkungan 2 min 10 derajat Celcius. Min kali min plus 30 dibagi 0,1127. Jadi laju perpindahan panas adalah 266 watt. Ini hasilnya. Nah, laju perpindahan panas di sini ada temperatur lingkungan 1 dikurangi temperatur lingkungan 2, perpindahan panasnya, dibagi resistensi konveksi. T1 sama dengan, kita mencari temperatur 1, T1 sama dengan temperatur lingkungan 1 dikurangi perpindahan panas dikali resistensi konveksi. Ini kita ubah. T1 sama dengan 20 dikurangi 266 dikali 0,0833. T1 sama dengan min 2,2. Ini kalau mencari temperatur